Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita masih dalam diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun masih dalam suasana pandemi Covid-19 ini ya. Walaupun masih dalam tatap muka yang sangat terbatas, tapi kita masih tetap semangat dalam belajar ya anak-anak ya. Iya, Bu. Anak-anak, sebelum memulai pertemuan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan hari ini lebih berkah dan bermanfaat. Baik, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Andi, pimpin doanya Andi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Andi sudah memimpin doa ya. Anak-anak, coba kalian lihat pakaian kalian apakah sudah rapi. Kalau belum rapi, rapikan, pancingkan bajunya Bona, dasinya betulkan ya. Kemudian silahkan bersihkan sekitar kalian, takut ada sampah, silahkan bersihkan dulu ya sampahnya. Lihat kolong-kolongnya anak-anak ya. Kalau ada sampah silahkan buang dulu ke luar. Baik, sudah anak-anak? Iya. Kenapa? Karena kebersihan merupakan Sebagian dari iman. sebagian dari iman, juga merupakan pangkal daripada kesehatan ya. Kita harus menjaga kesehatan kita, apalagi dalam masa pandemi Covid-19 ini ya, banyak virus di mana-mana. Kita harus jaga kesehatan kita. Anak-anak, Ibu mau mengabsen dulu nih. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua tidak? Apakah ada yang tidak masuk? Dia sama Panji. Dia sama Panji ya. Kemana? Lomba kaligrafi sama Esya, Bu. Sakit. Oh, dia sama Panji lomba ya. Kalau Kesya? Esya sakit. Oh ya, Esya sakit ya. Yep. Kita doakan ya, semoga Esya cepat sembuh dan segera bisa masuk kembali ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini Ibu akan membahas mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini ya. Tapi sebelumnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Dimana yang pertama, diharapkan kalian dapat menjabarkan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi dengan benar ya. Kemudian diharapkan kalian dapat menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan. Nah, dikaitkan dengan kelangkaan masker pada awal Covid-19 dengan benar. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat membandingkan bagaimana keberadaan masker pada saat awal pandemi Covid-19 dan saat ini ya. Kemudian yang terakhir, diharapkan kalian dapat menyimpulkan cara mengatasi kelangkaan dikaitkan dengan kelangkaan masker pada awal pandemi Covid-19 dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya anak-anak ya. Nah, adapun ada 3 penilaian yang akan Ibu berikan untuk hari ini. Ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Nah, di sini Ibu tanya, siapa yang ingin nilainya sempurna, yang ingin nilainya besar? Ya, hampir semua ya, pengen nilainya sempurna gitu ya. Pengen nilainya besar. Bagaimana caranya? Nah, Ibu punya tips-tips nih. Ada 3 tips yang akan Ibu berikan. Yang pertama, apa? Open your heart and open your mind. Siapa yang tahu artinya? Buka hatimu dan buka Iya. pikiranmu. Buka hatimu, buka pikiranmu ya. Buka hati itu bukan tanda kutip saja, tapi ketika kalian keluar dari rumah, buka hati kalian, buka pikiran kalian. Saya mau sekolah, saya mau belajar, oke? Jadi jangan kalian ke sekolah itu karena terpaksa, si mamah nih bangunin saya nih untuk sekolah. Jangan seperti itu, tapi kalian sudah niat dalam diri kalian. Kedua adalah jangan selingkuh. Ayo, siapa yang suka selingkuh di sini? Nah, selingkuh bukan dalam artian tanda kutip ya. Selingkuh di sini adalah ketika kalian belajar IPS, pikiran kalian itu
kepada IPS. Jangan sampai nanti ketika kalian belajar IPS kalian kemana-mana, ya. Kalian masih mikirin pelajaran matematika nih, mau ulangan nih, belum belajar. Aduh, bahasa Indonesia nih ada PR nih, belum dikerjain. Nggak seperti itu, tapi fokus apa yang sedang kalian pelajari hari ini, detik ini. Misalnya IPS dulu kalian fokuskan. Yang ketiga, sudah mempersiapkan segala macamnya. Misalnya dari rumah udah siap bukunya, pensilnya, pulpennya, dan yang penting adalah uang sakunya. Itu juga sesuatu yang penting ya. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak ada uang saku, mungkin kalian tidak bisa pulang, nggak ada ongkos, ya kan? Itu yang harus kalian persiapkan. Itu adalah 3 tips dari ibu untuk menjadi orang sukses dan untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Itu anak-anak ya. Oke, semangat anak-anak. Semangat ya. Oke, hari ini ibu mau mereview dulu nih, mereview pembelajaran minggu lalu. Masih ingat tidak pembelajaran apa minggu lalu anak-anak? Kebutuhan. Ya, kebutuhan itu apa sih? Keinginan manusia terhadap barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Kalau misalkan nggak dipenuhin bisa menghambat, berpengaruh untuk kelangsungan hidup manusia ke depannya. Ya, itu ya. Kebutuhan itu adalah betul yang dikatakan Syera bahwa keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa. Apabila tidak dipenuhi, itu akan berdampak pada kelangsungan hidupnya. Ya, misalnya contohnya makan ya, kita lapar nih, kita akan makan, betul tidak? Nah, kalau kita tidak makan, kita bisa sakit, kita bisa bahkan bisa meninggal, ya tidak? Nah, itu. Kemudian menurut intensitasnya, jenis kebutuhan ada apa saja? Primer, sekunder, dan tersier. Betul anak-anak. Jadi ada primer, sekunder, dan tersier ya. Itu sudah pasti. Siapa yang bisa jawab? Yang kebutuhan sekunder lah. Siapa? Kebutuhan pokok yang utama. Kebutuhan primer itu Tiara tidak apa-apa ya. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang akan dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya misalnya kalian sudah punya rumah, kalian butuh tempat tidur, kalian butuh lemari. Nah, itu adalah kebutuhan sekunder ya. Kemudian jenis kebutuhan menurut waktunya. Waktu yang sekarang dan yang akan datang. Waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Ya, waktu sekarang contohnya apa? Makan. Waktu kita mau makan, ya kita butuh hari ini juga kan, detik ini juga gitu kan. Kalau yang akan datang, investasi, tabungan ya. Nah, orang tua kalian mungkin sudah mempersiapkan ya tabungan buat kalian nanti kuliah misalnya, dari sekarang udah mulai nabung ya, seperti itu. Kemudian kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan individual dan kebutuhan Iya, betul. Kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Coba Bona kebutuhan kelompok seperti apa Bona contohnya? Kebutuhan kelompok, kebutuhan yang dinikmati oleh atau yang bisa dipakai untuk orang banyak. Ya, yang bisa dipakai oleh orang banyak atau bersama-sama. Contohnya jalan, jembatan, itu kebutuhan bersama-sama atau kebutuhan kelompok. Nah, itu ada jenis-jenis kebutuhan. Berarti kalian sudah mengetahui ya jenis-jenis kebutuhan itu apa ya. Nah, sekarang Ibu mau membahas tentang alat pemenuhan kebutuhannya ya. Alat pemenuhan kebutuhannya kita lihat di sini. Ini ada gambar apa anak-anak? air mineral. Menurut kelangkaan atau cara memperolehnya, alat kebutuhan itu ada yang disebut dengan barang ekonomis. Ya, contohnya adalah air mineral, yaitu barang yang keberadaannya Terbatas. atau untuk memilikinya itu Pengorbanan baik material maupun fisik. ya, pengorbanan baik material maupun fisik. Contohnya air mineral. Kenapa disebut kita harus memperolehnya dengan pengorbanan air mineral? Kenapa? Karena ketersediaannya terbatas. Kita kalau misalnya mau minum, kita harus mencari dulu air yang benar-benar bersih, ya tidak? Betul. Kalau susah untuk mencari air bersih, kita nyari dengan cara apa? Kita bisa membelinya pengorbanannya cukup lumayan besar kan? Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada barang bebas.
barang bebas. Contohnya, ada gambar apa di situ? Sinar matahari. Gambar matahari di Indonesia. Matahari atau sinar matahari itu termasuk barang bebas. Karena kenapa disebut barang bebas? Karena nggak habis-habis. Oh ya, karena katanya barangnya nggak habis-habis, kata Sherin, katanya gratis, katanya gitu ya, nggak usah bayar, katanya gitu ya. Ya, jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu mengeluarkan pengorbanan yang cukup besar. Itu namanya barang bebas. Ya, mengerti sampai situ? Mengerti ya. Sekarang kita ke bawah lagi. Ini adalah pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Ada gambar apa di situ? Padi. Padi. Katanya di situ disebut dengan barang produksi. Maksudnya apa barang produksi? Harus diolah dulu. Iya betul ya, harus diolah dulu kata Sherin ya, harus tidak bisa langsung dipakai, tidak langsung bisa dikonsumsi. Itu adalah barang produksi ya. Barang yang tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses terlebih dahulu. Kemudian ada barang konsumsi. Nah, itu ada gambar apa? Pakaian. Pakaian. Kenapa disebut dengan barang konsumsi? Karena bisa langsung dipakai. Iya, kita langsung bisa pakai ya pakaian tersebut ya. Wah, hebat nih, udah pinter-pinter nih. Kemudian alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain disebut dengan barang substitusi. Ada gambar apa di situ? Beras sama singkong. Ada beras sama singkong ya. Kenapa disebut barang substitusi? Karena beras bisa digantikan oleh Singkong. ya. Karena fungsinya sama-sama karbohidrat ya, itu ya. Barang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain. Contoh lagi ada yang bisa jawab? Selain singkong, ada yang bisa jawab tidak? Gula merah digantikan dengan gula putih. Gula merah digantikan dengan gula putih, betul ya. Misalnya lagi apa? Pulpen sama pensil. Oke. Kemudian di sini ada barang komplementer. Menurut hubungan dengan barang lain disebut juga barang komplementer. Ini ada gambar apa? Kaos kaki sama sepatu. Ya, ada kaos kaki sama sepatu. Kenapa disebut barang komplementer? Karena saling melengkapi. Ya, saling melengkapi ya antara kaos kaki dengan sepatu. Ya. Contoh lain yang bisa jawab? Motor sama ini bensin. Motor sama bensin, betul. Barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Kalau misalnya motor nggak ada bensin, bisa jalan tidak? Tidak. Tidak. Itu yang disebut dengan barang komplementer. Nah, kemudian anak-anak ada pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Menurut proses pembuatannya ada yang disebut dengan barang mentah. Apa itu barang mentah? Lihat gambarnya di situ ada apa? Padi. Ada padi anak-anak. Disebut dengan barang mentah karena barang itu belum digunakan, ya, belum bisa digunakan. Kalian bisa makan padi bisa langsung? Tidak ya. Nah, kenapa disebut barang mentah? Karena itu harus diolah lagi si padinya itu menjadi apa? Beras, betul anak-anak. Nah, beras tersebut kita bisa bilang barang setengah jadi karena setengah jadi barang tersebut belum bisa langsung dikonsumsi ya, tapi sudah melalui proses dari padi ke beras ya. Kemudian anak-anak, barang jadinya adalah apa yang selalu kita konsumsi? Nasi. Nah, itu adalah barang jadinya. Kenapa disebut barang jadi? Karena bisa langsung Dimakan. ya. Barang atau pemuas kebutuhan yang dapat digunakan memenuhi kebutuhannya langsung ya. Hampir sama dengan tadi apa? Barang apa tadi yang pertama? Barang produksi dengan barang Konsumsi. ya. Kemudian ini ada ini ada. Jadi anak-anak, kalian tadi sudah mengetahui ya apa itu kebutuhan, ya tidak? Betul ya, sudah tahu kebutuhan itu apa, alat pemenuhannya apa. Saya mau tanya, ada yang bisa jawab tidak? Kebutuhan manusia itu terbatas apa tidak terbatas? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena semakin kita besar semakin beragam kebutuhannya. Oh ya.
Jadi tidak terbatas itu dalam artian manusia itu seiring berjalannya waktu semakin dewasa, semakin bertambah umurnya, semakin banyak kebutuhannya, beragam kebutuhannya ya seiring berjalannya waktu. Contohnya sekarang Sherin misalnya ya SMP, sekarang SMP ya? Nah, SMP kelas 7. Sherin hanya butuh misalnya pensil, hanya butuh pulpen, buku, tas, sepatu, cukup untuk sekolah. Tapi ketika Sherin nanti kuliah, kalian kayak Sherin butuh apa? Kedokteran misalnya, Sherin juga butuh alat-alat kedokteran, Bu. Saya butuh stetoskop misalnya. Saya butuh tempat tinggal, Bu, karena saya tinggal di Bandung, orang tua saya tinggal di Purwakarta. Saya butuh tempat tinggal, kos-kosan. Akhirnya Sherin juga butuh kos-kosan yang dulunya tidak membutuhkan itu ya. Jadi seiring berjalannya waktu semakin banyak kebutuhan yang akan diperlukan oleh manusia. Misalnya sudah bekerja, Sherin butuh yang lain lagi. Misalnya butuh akomodasi untuk bekerja, motor, mobil, dan lain-lain. Ya, itulah mengapa kebutuhan manusia disebut tidak terbatas. Ibu mau tanya, alat pemenuhannya terbatas? Tidak terbatas ya, karena sumber dayanya bisa saja terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia semakin lama semakin banyak atau tidak terbatas. Kalau terjadi seperti itu akan terjadi apa dampaknya? Akan terjadi kelangkaan ya anak-anak ya, kelangkaan ya. Apabila kebutuhan manusia tidak terbatas, tapi alat pemenuhannya terbatas, maka akan terjadi kelangkaan. Ibu mau tanya, sekitar kalian ada yang langka tidak? Tidak ya. Pasti selalu saja yang ibu tanyakan, anak-anak ada yang langka nggak sekitar kalian? Enggak, Bu, saya nggak pernah langka, Bu. Beras ada, Bu, di pasar, ya kan? Apa-apa ada, Bu, nggak langka, Bu, nggak ada langka. Yang langka itu, Bu, komodo, Bu, nggak ada di sini, ya kan? Nah, biasanya kalian kayak gitu jawabannya kalau ibu tanya kelangkaan. Nah, sekarang ibu mau bahas konsep kelangkaan. Jadi kelangkaan itu bukan sesuatu yang nggak pernah kalian lihat, ya, bukan seperti itu saja. Kita lihat contohnya di sini. Di sini. Pernahkah kalian menginginkan, misalnya waktu kecil ya, atau sekarang juga mungkin masih pengen nih mainan. Kalian pernah tidak menginginkan suatu mainan ke toko mainan dibawa sama orang tua kalian. Terus kalian tidak bisa memiliki mainan tersebut karena orang tua kalian udah pulang, nggak jadi belinya. Misalnya karena harganya mahal, pernah tidak? Pernah ya. Kalian sedih tidak? Bagaimana perasaannya sedih? Sedih ya. Baik kalau masih kecil pasti merengek kan, aku pengen mainan gitu ya. Tapi karena kalian tidak bisa memilikinya, akhirnya apa? Kalian bisa sedih ya. Kenapa bisa tidak bisa memilikinya? Karena harganya mahal. Kenapa bisa harganya mahal? Karena misalnya mainan tersebut tidak bisa diproduksi di. Contohnya lagi misalnya mainan tersebut itu bahan bakunya tidak ada di Indonesia ya anak-anak, sehingga untuk membuat mainan tersebut misalnya perusahaan harus mengimpor dari Jepang, dari negara-negara lain, sehingga mainan tersebut mahal karena proses produksinya itu tidak ada di Indonesia atau memproduksinya itu mungkin di luar negeri ya. Kenapa, Bu? Itu kan mainan, Bu. Emang itu kebutuhan ya. Kebutuhan apa, masih ingat tidak? Ayo. Kebutuhan rohani ya. Kebutuhan rohani itu contohnya kita beribadah. Selain beribadah juga kita kebutuhannya adalah hiburan ya. Mainan juga salah satu merupakan kebutuhan untuk manusia ya anak-anak ya. Nah, itu adalah konsep kelangkaan seperti itu. Merupakan di mana sumber daya tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia. Contoh lainnya anak-anak. Nah, di situ kalian lihat gambarnya ada petani ya. Gambarnya ada petani sedang menanam sedang panen. Nah, kalau kalian pernah mendengar kata paceklik? Tidak ya? Paceklik itu di mana petani itu gagal panen ya. Kenapa gagal panen? Karena misalnya saja musim kemarau, petani kebingungan mengairi sawahnya, tidak ada air, misalnya irigasinya susah, nggak jauh atau gimana, itu misalnya ada permasalahan seperti itu.
Sehingga terjadi apa? Kalau misalnya petani gagal panen, Harga beras jadi naik. oh, harga beras jadi naik. Kalian langsung aja ke harga ya. Harga beras jadi naik itu karena apa? Karena berasnya sedikit. Berasnya sedikit. Ketika berasnya sedikit, otomatis harganya akan naik karena permintaan masih tetap banyak. Sehingga ya udah kita naikin harganya karena ya kesulitan beras. Ketika harganya naik, sedangkan kalian sehari-hari makan nasi, bagaimana kehidupan kalian memperoleh beras tersebut? Misalnya kalian beli beras tersebut akan mengeluarkan pengorbanan yang cukup banyak, ya tidak? Iya kan, harus mengeluarkan uang dengan harga yang beras yang cukup mahal. Ya kalau setiap hari kita ya kerepotan juga ya, seperti itu. Sedangkan penghasilan kita misalnya masih tetap sama, gitu ya. Itu adalah konsep kelangkaan. Nah, mengerti sampai situ konsep kelangkaan, di mana di mana sumber daya tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia. Iya. Nah, nanti kalau ditanya kelangkaan, jangan sampai kelangkaan nggak ada bu, nggak ada, nggak jangan sampai gitu ya, anak-anak ya. Iya. Gitu, jangan sampai tidak ada kelangkaan. Jadi tetap ada kelangkaan ya. Seperti itu. Jadi kelangkaan itu adalah kondisi di mana sumber daya tidak cukup memenuhi kebutuhan Manusia. manusia. Ya anak-anak ya, gitu. Kemudian ibu pengen kalian nih, ini ada sebuah video. Ibu pengen kalian mengamati video tersebut ya. Silahkan kalian amati dan kalian identifikasi ada masalah apa sih di video tersebut. Anak-anak coba kalian perhatikan ya video yang akan ibu putar ini. Nanti kalian identifikasi ada masalah apa di video tersebut ya. Warga di beberapa daerah masih kesulitan mendapatkan masker dan hand sanitizer seperti di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Belawan, Sumatera Utara. Sementara masyarakat di kota Bogor masih bisa mendapatkan masker dengan harga murah di apotek, namun satu orang hanya boleh membeli 2 lembar. Mbak, masker kosong. Masyarakat Cilengsi, Kabupaten Bogor terpaksa gigit jari ketika mendatangi apotek Kimia Farma yang ada di sekitar pemukimannya. Masker yang mereka butuhkan ternyata masih langka. Apotek plat merah ini menjadi tumpuan karena menjual masker dengan harga yang rasional. Namun semuanya sudah ludes dan belum ada persediaan lagi. Masker ada nggak stoknya? Di sini belum ada. Belum ada. Masalah serupa juga dialami warga Belawan, Sumatera Utara. Sejak COVID-19 mewabah di sejumlah negara, masker dan cairan pembersih tangan sulit didapat di toko-toko obat dan alat kesehatan. Meski sudah tidak ada persediaan, beberapa apotek memilih untuk tidak berbelanja barang baru karena harganya yang tidak masuk akal. Stok masker kita di sini masih ada kan? Kosong. Sejak kapan kosongnya? Lama, sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu ya. Biasanya di sini memang jual masker. Kalau harganya sendiri terakhir berapa? Yang jual 28 30 dulu. Per kotak. Kalau Jadi bensin setelah harganya naik sekali, ya udah kami ini nggak jual. nggak ada jual lagi gitu. Kalau minta lagi ada. Kalau hand sanitizer sendiri kan? Itu nggak kami nggak dapat barang lagi. Ini kan Padahal warga mengaku sangat membutuhkan masker dan hand sanitizer. Mereka kecewa karena kesulitan mendapat keduanya. Penyakit gejala ini virus corona kita kan terjaga, Khawatir Bang ya. khawatir ya. Harapannya sendiri Bang, ini kan beberapa hari ini udah terdeteksi di Indonesia masa corona. Harapannya seperti apa? Harapannya untuk pemerintah yang harus secara cepat lah tertanggap untuk mengatasinya, jangan sampai timbul korban banyak gitu Bang. Sementara di Kota Bogor, Jawa Barat, warga masih bisa mendapatkan masker dan hand sanitizer di apotek BUMN. Namun, jumlah pembelian dibatasi. Berapa harganya? 2.000.
2 biji ya satu orang ya. Tapi untuk saat ini ada berapa kira-kira? Ada berapa dus kira-kira? 5-6 dulu untuk satu Kimia Farma. Di Bogor ini? Oh, di sini aja. Oh gitu. Jadi memang sangat terbatas ya. Meski hanya mendapat 2 lembar per orang, warga masih merasa lega karena bisa mendapatkan masker dengan harga yang rasional. Di Bogor? Iya. Online juga? Ini baru dapat sekarang? Berapa Pak harganya? Harganya sih masih sana sih. Rp2.000 satu. Ini satu paket ya? Satu paket. Tapi cuma boleh beli 2 pieces. Oh, dibatasi. Sementara beberapa orang mengakalinya dengan bolak-balik ke apotek. Masker beli berapa itu? Satu tarik lagi, bisa lagi. Oh gitu. Terbatas Pak. Oh, terbatas. Jadi satu orang berapa Bu belinya? 5 maksimal. 52 maksimal. Berapa harganya? 2.001. Oh, ini. Satu pieces 2.002 4.000. Oh, jadi 4.000 sudah ada 2 di dalamnya. Ya. Selain masker dan cairan pembersih tangan, masyarakat di Kota Bogor juga banyak berbelanja vitamin yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Tim TV One mengabarkan. Anak-anak sudah menontonnya? Sudah ya? Nah, ada masalah apa yang terjadi? Kelangkaan masker. Kelangkaan terhadap masker, betul ya, ada kelangkaan terhadap masker. Oke deh, kenapa bisa tadi ada masalah apa? Ada masalah kelangkaan masker, di mana dampaknya? Jadi pembeliannya dibatasin cuma 2 pieces. Pembeliannya dibatasi ya, cuma 2 pieces. Terus apa lagi? Ada yang harganya sampai meningkat. Ada harganya yang mahal ya, itu kelangkaan. Baik anak-anak, sekarang ibu pengen kita membagi 2 kelompok saja ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 kalian berdiskusi. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Di sini ada LKPD, itu LKPD. Ibu membagikan LKPD-nya. Kalian pecahkan, diskusikan dengan teman-teman kalian permasalahan-permasalahan yang terjadi pada awal COVID, dan kalian silahkan bandingkan dengan saat ini ya. Ini ada LKPD-nya. Duduk dulu berkelompok, silahkan. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan ya, jangan terlalu dekat. Silahkan yang banyak untuk foto, silahkan. Nah, ini ada LKPD. Nanti kalian silahkan diskusikan dengan kelompok kalian ya. Masalah-masalahnya sih, ada apa masalahnya, kita akan udah ya. Itu sih, mengapa kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, nanti kalian bisa simpulkan, kemudian kalian diskusikan juga faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan terhadap masker ya waktu awal COVID-19 pada awal pandemi. Kemudian di sini ada dampak apa saja, dampaknya apa saja nih kalau misalnya kita jadi kelangkaan terhadap masker, dampaknya seperti apa. Kemudian juga bandingkan keadaan pada awal COVID-19 dengan saat ini seperti apa. Kemudian menurut kalian bagaimana solusinya ya. Nanti kan kalian jadi kalau misalnya suatu hari amit-amit lah ya, suatu hari nanti ada suatu kelangkaan seperti ini, kalian sudah tahu, oh begini menyiasati. Baik, silakan kalian bisa oh ya, kalian bisa cari informasinya di buku paket ya. Sudah punya buku paketnya kan? Ada. Ya, nanti kalian bisa cari buku paket, atau bisa kalau misalnya kalian kurang puas, nanti kan kalian bisa cari di internet, di rumah kalian buka-buka Google ya. Boleh kalian cari. Baik, silahkan kalian isi diskusikan ya. Jadi nanti ibu di sini akan menilai bagaimana kalian baru membukakan pendapat kalian. Ya, silahkan di mana aja. Ya kan yang dua. Kalau buku tulis dan
Oh iya, pegawai yang nanti di lockdown kan ya, pernah di lockdown kan ya. Iya. Ini kan bahan baku yang dirumahkan, ini bahan baku yang menipis. Nanti untuk dipresentasikannya kalian ya, kalian bergembuk lagi. Mana nih yang mau dipakai ya? Ingat kalian. Nanti kan presentasi ke depan ya. Perwakilan kelompok aja sama Jawaban salah yang satu yang mana? Yang faktor ya? Kalau kata aku mah itu bencana alam juga bisa jadi salah satunya. Terus pegawai-pegawai yang kayak dirumahkan karena keterbatasan juga kan itu bisa break juga jangan Kalau kamu juga suarakan pendapatnya ya, tapi dirembukan, milih. Oh iya, ini setuju. Ambil suara terbanyak. Oh, berarti ini gitu akan kita ambil ya. Ya, nggak usah malu-malu. Nggak apa-apa, salah betul. Kita kan namanya juga belajar ya. Ya, apa-apa. Nggak usah malu-malu. Ya, ayo benar sih nggak usah malu-malu. Sok, idenya keluar kan, apalagi laki-laki biasanya idenya plak. Ya, banyak masyarakat yang membeli masker sehingga mengakibatkan hal sama pada awal pandemi. pengeluarannya bertambah. Gimana ya ini? Pengeluarannya bertambah tapi pemasukannya tetap gitu. Iya, maksudnya. Mengapa perusahaan sekarang jadi masalah ekonomi karena mengurangi kebutuhan akan mempengaruhi suasana hidup. Kebutuhan masker kan emang ada maskernya ya? Mengapa kelangkaan masker? Ini temanya kan masker. Mengurangi pembelian masker. Maksudnya gimana? Yang sering-sering beli masker Kadang ada yang dibeli tapi jadi dipakai gitu loh. Disimpan aja. Oh, ada yang kayak gitu. Jadi mengurangi pembelian masker. Dan mengurangi pembelian masker berarti kan kita berhemat masker ya. Simpan maskernya. Kita beli dulu kali dua, itu kita ambil dua, kita simpan. Jadi kita mau kemana-mana dulu di rumah gitu ya. Kalau Dia dua aja. kita pakai, kita mungkin kita nggak keluar rumah. yang 127 bukan sih kalimat pertama, coba lihat kan saya juga gitu yang jadi menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya bagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kalau manusia kan biar Kelangkaan ini merupakan masalah kesehatan manusia. Oh, jadi sampai hidup aja. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan jadi permasalahannya menyebabkan iya benar berarti mengurangi kebutuhan. Berkurangnya aja, artinya sama aja. Berarti ya berkurangnya akan penghasilan. Ini tidak terbatas ya, kayak ini tarikan deh ya. Ini tidak terbatas ya. Jadi ini masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan ekonomi berupa barang dan berupa jasa. Kemudian masalah ekonomi. Kenapa bisa masalah ekonomi itu seperti apa? Di sini kebutuhan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhi sebagai atas seluruh kebutuhan hidup. Jadi kan kalau misalnya manusia tidak bisa kebutuhan untuk hidup, misalnya manusia lapar mau makan, kalau misalnya tidak dipenuhi, manusia bisa apa? Bisa kelaparan. Bagaimana cara memenuhinya? Dengan melakukan kegiatan ekonomi. Kalau misalnya manusia tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi, maka itu semua juga akan jadi masalah kelangkaan dan ekonomi. Nah, berarti kelangkaan juga adalah masalah ekonomi muncul karena
tanyakan aja pendapat kalian, salah benar nggak apa-apa. Kalian harus mulai berani mengutarakan pendapat. Namanya belajar itu ada benar ada salah. Nanti kita simpulkan atau ya simpulkan bareng-bareng, nanti luruskan, kasih penguatan. Nggak apa-apa, sok bebas pendapat kalian mau kayak gimana. Banyak pegawai di rumah. Iya, seasonal. Seasonal. Dampak terhadap kehidupan masyarakat. Nomor 2, dampak harga yang tinggi. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Wah, hebat nih. Oke, tangannya ke ataskan dulu, kita peregangan dulu ya. Capek udah nulis, udah nulis. Oke, sebelum ke depan presentasi perwakilan satu orang, Ibu pengen kalian buat yel-yel kelompok. Udah punya belum yel-yelnya? Ayo, udah ini aja spontan aja nggak apa-apa. Yuk, kelompok satu yuk, kita mulai yuk. Yel-yel kelompok satu, ya biar semangat. Ayo. Apa? Mulai ya. Kelompok satu mulai yel-yelnya, ayo. Kelompok 1, kece. Tepuk tangan kelompok satu. Kece. Oke, sekarang kelompok 2 nih. Kelompok 2 mau apa nih yel-yelnya? Ya, sudah siap sekarang? Siap. 1, 2, 3. Bisa ngomong ayo kelompok 1 yang kece katanya. Kelompok 2 apa nih? Kelompok 2 bisa. Bisa, mantap. Jadi kedepannya enggak ini ya, enggak akan tegang nih. Oke, kelompok 1 siapa ya? Aku. Ya, silakan Ferry ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi yang tadi kita buat. Nomor 1, coba kalian analisis dengan melakukan diskusi dengan tema dengan teman kalian, faktor apa saja yang mengakibatkan kelangkaan masker pada saat awal pandemi COVID-19. 1. Pegawai yang dirumahkan. 2. Bencana alam. 3. Kemampuan produksi yang kurang baik. Dan 4. Bahan baku yang terbatas. Nomor 2. Diskusikanlah dengan teman. Nomor 2. Sebutkan dampak apa yang terjadi terhadap kehidupan masyarakat. 1. Harga yang melambung tinggi. 2. Terbatasnya pembelian masker. Dan 3. Pemakaian masker yang dipakai berulang kali. 3. Bandingkan keberadaan masker pada saat awal pandemi COVID-19 dan saat ini. Harga pada awal pandemi masih cenderung tinggi, sedangkan sekarang relatif lebih stabil. Lalu, pada awal pandemi pembelian dibatasi, sedangkan sekarang tidak dibatasi. Kemudian, menurut kalian bagaimana solusi atau strategi untuk mengatasi kelangkaan yang pernah terjadi saat awal pandemi tersebut? 1. Menghemat penggunaan masker dengan cara di rumah saja. 2. Membuat masker sendiri. Dan 3. Memakai masker yang dapat dipakai berulang kali. Yang terakhir, mengapa kelangkaan kebutuhan akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia? Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok 2, ada yang mau tanyakan kepada kelompok 1? Ya, silakan. Tadi kan katanya harga saat ini sudah stabil, tapi setahu aku masih ada harga yang bervariasi yang lebih tinggi. Itu kenapa? Karena mungkin kan masker tuh ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis, ada yang 4 lapis. Nah, kalau misalnya lebih mahal itu mungkin lebih aman karena lebih tebal dan bahannya juga mungkin beda. Terus mungkin itu impor dari luar negeri. Sekian yang udah saya tahu segitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Cukup. Ada yang mau ditanya lagi? Cukup? Oke, tepuk Terima tangan kasih. buat kelompok 1. Memaparkan materinya ya atau permasalahan yang sudah dipecahkan.
Baik, kelompok 2 silahkan perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Tiara. Baik, ya. Silakan Tiara. Selamat siang semuanya. Ya. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Yang pertama, coba kalian analisis dengan melakukan diskusi dengan teman kalian, faktor apa saja yang mengakibatkan kelangkaan masker pada saat awal pandemi COVID-19. Yang pertama, bahan baku menipis, kelangkaan pada kewirausahaan, terjadi pembelian yang melebihi skala pembelian, harganya melambung tinggi. 2. Sebutkan dampak apa saja yang terjadi terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat menjadi kesulitan beraktivitas di luar rumah karena kelangkaan masker. Bandingkan keberadaan masker pada saat awal pandemi COVID-19 dan saat ini. Pada saat awal pandemi, pembelian masker terbatas, saat ini pembelian masker bebas. Pada awal pandemi, harga masker tinggi, saat ini sudah lebih stabil. Saat awal pandemi, permintaan masker melambung tinggi, saat ini sudah lebih stabil. Kemudian, menurut kalian bagaimana solusi atau strategi untuk mengatasi kelangkaan yang pernah terjadi pada saat awal pandemi tersebut? Hemat dalam menggunakan masker, membuat masker sendiri, mengurangi pembelian masker. Kemudian, mengapa kelangkaan menjadi masalah ekonomi? Karena dengan langkanya masker, harga melambung tinggi. Yang kedua, masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Sekian presentasi saya. Apa ada yang mau ditanyakan? Izin tanya. Tadi kan ada salah satu faktor ya. Salah satu faktor tuh ada bahan baku menipis. Jadi salah satu penyebab kelangkaan masker. Nah, itu kenapa bisa menipis? Soalnya kayak sebelum-sebelumnya tuh masih ada gitu. Karena pada saat awal pandemi, permintaan masker itu melambung tinggi, makanya bahan bakunya menjadi tipis. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang tambahkan? Bisa jadi bahan bakunya itu impor dari luar negeri, bukan dari Indonesia sendiri. Tepuk tangan untuk Tiara dan kelompok 2. Ya. Oke anak-anak, alhamdulillah ya kalian semua lebih aktif lagi sekarang ya, sudah bisa presentasi ke depan dan berani tampil ke depan. Ibu apresiasi sekali ya. Baik, Ibu akan juga memberikan diskusi lagi, memberikan jawaban atas diskusi kalian ya. Ibu mau memberikan tambahan. Yang pertama tadi apa? Pertanyaannya adalah mengapa kelangkaan? Itu yang terakhir. Coba kalian analisis bersama teman kalian faktor apa saja yang mengakibatkan kelangkaan. Nah, faktor kelangkaan itu anak-anak. Jadi begini. Faktor kelangkaan. Kita lihat faktor kelangkaan itu apa saja. Anak-anak, faktor kelangkaan itu ada beberapa. Yang pertama ada dilihat dari letak geografis daerah satu dengan daerah yang lainnya. Anak-anak, kalian pernah belajar interaksi sosial? Interaksi antar ruang, maaf maksud saya. Kelas 7 semester 1 ya, kita pernah belajar. Nah, di situ kan ada yang disebut dengan interaksi antar ruang. Misalnya, dilihat dari letak geografis suatu daerah. Daerah yang misalnya daerah pegunungan dengan daerah pesisir pantai. Itu apa? Sumber dayanya pasti akan berbeda. Contohnya di daerah pegunungan, mereka akan kelangkaan terhadap sumber dayanya itu adalah ikan laut, betul? Betul. Untuk memiliki ikan laut, untuk mengkonsumsi ikan laut, mereka memerlukan pengorbanan yang cukup besar ya. Mereka harus misalnya turun gunung dulu, gitu kan, ke pantai dulu. Nah, walaupun tidak semuanya yang masyarakat di sana itu turun gunung, tidak kan, tapi misalnya dengan cara ada pedagangnya, misalnya yang dagang ke sana misalnya. Nah, untuk ikan laut sendiri harganya mahal, tidak di daerah pegunungan mahal ya, berbeda misalnya dengan di daerah pesisir pantai. Karena apa? Karena di daerah pegunungan itu kesulitan akan ikan laut ya. Yang jualan ikan laut itu yang ke pegunungan itu harus naik gunung dulu mungkin, gitu kan, seperti itu.
daerah pesisir pantai itu akan terdapat kelangkaan terhadap apa sumber dayanya? Sayur-sayuran yang hanya bisa tinggal di misalnya di daerah dingin atau daerah pegunungan misalnya. Sehingga ada tidak sayuran di pesisir pantai? Ada. Ada, tapi itu bukan dari pesisir pantai itu sendiri, tapi dari pegunungan gitu kan. Sehingga pengorbanan yang harus kalian keluarkan itu cukup besar. Harga sayuran akan sangat mahal. Ya, itu yang disebut dengan letak geografis daerah satu dengan daerah lainnya merupakan faktor dari kelangkaan gitu ya. Kedua, kemampuan produksi, contohnya sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan keahlian. Sumber daya alam, misalnya sumber daya alamnya sudah menipis ya, sehingga misalnya untuk memiliki barang tersebut itu akan sangat kesulitan. Contohnya ya, tadi masker ya, masker ketika permintaan ngebludak itu kan banyak, tiba-tiba perusahaan harus mencari sumber dayanya, sedangkan sumber dayanya mungkin tidak dipersiapkan, mungkin terbatas hanya untuk beberapa produksi gitu, sehingga akan kesulitan. Oke, contoh lagi musim paceklik tadi ya, ketika datang musim paceklik misalnya petani kesulitan akan beras kesulitan akan mengairi sawahnya, sehingga beras akan menjadi turun produksinya, sehingga akan terjadi kelangkaan terhadap beras kayak seperti itu. Kemudian tenaga kerja. Nah, kayak tadi kata siapa tadi, ada yang bilang masker, tenaga kerjanya dirumahkan Bu. Jadi ya tadi kelompok 1 atau kelompok 2 juga sama ya jawabannya. Ya, ketika tenaga kerjanya dirumahkan atau di lockdown kan, itu akan terjadi faktor kelangkaan terhadap masker. Jadi gimana mau memproduksi maskernya ya kalau misalnya tenaga kerjanya dirumahkan? Tidak mungkin kan mesin pabrik dibawa ke rumah gitu kan? Kan pemerintah harus work from home katanya kan, sehingga tidak bisa memproduksi masker tenaga kerjanya, sehingga ya masker perusahaan kesulitan untuk memproduksi masker. Kemudian apalagi modal itu bukan hanya uang ya, mesin itu juga modal. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan juga salah satunya modal. Kalau misalnya mesin, kenapa kok mesin susah? Misalnya dalam membuat masker atau membuat kain misalnya ya, di perusahaan tekstil, mesinnya diproduksi di Indonesia tidak, misalnya dari Jerman, didatangkan dari Jerman. Kita belum bisa memproduksi mesinnya hanya bisa diproduksi oleh negara Jerman. Kita kelangkaan karena kita harus mengimpor dulu mesin dari Jerman ke Indonesia seperti itu. Kemudian keahlian. Nah, keahlian di sini misalnya wirausaha. Itu juga akan menjadi suatu faktor kelangkaan kalau kita memiliki sumber daya yang keahliannya minim. Keahlian dari segi apa, Bu? Ya, keahlian misalnya dalam membuat robot. Membuat robot itu harus memiliki keahlian yang khusus, atau misalnya untuk berwirausaha, untuk memasarkan produk kita, itu memiliki keahlian ya, seseorang yang memiliki keahlian dalam memasarkan produk misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita minim akan keahlian itu ya, kita akan kelangkaan. Itu juga merupakan faktor dari kelangkaan. Kemudian bencana. Pandemi bencana bukan bencana. Kita tidak pernah menduga akan terjadi pandemi seperti ini ya. Kita nggak menduga ya, tiba-tiba aja langsung wah terjadi pandemi gitu ya. Kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Kita nggak akan ada yang menduga. Begitupun kelangkaan. Nah, ketika misalnya atau lagi banjir nih, petani sawah kebanjiran ya kan, sawahnya tidak bisa dipanen, itu juga merupakan suatu kelangkaan ya. Langka akan beras, semuanya hancur. Itu atau gempa hancur, perusahaan-perusahaan yang terkena gempa misalnya kena hancur semuanya, itu juga bisa menjadi sebuah kelangkaan suatu barang misalnya perusahaan masker kena gempa hancur semuanya, ya nggak bisa produksi masker misalnya seperti itu. Itu juga merupakan sebuah kelangkaan. Jadi menurut kalian yang merupakan kelangkaan, faktor mana yang merupakan kelangkaan masker di atas pada yang disebutkan? Bencana. Bencana, betul. Apalagi?
kemampuan produksinya ya, sumber daya alamnya, tenaga kerjanya, ya betul ya. Nah itu faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Kemudian apalagi dampaknya tadi ya, dampak apa yang kedua? Dampaknya terhadap masyarakat seperti apa dalam kehidupan manusia? Tadi apa yang disebutin? Dampaknya jadi meningkatnya harga masker ya, kata tadi juga disebutin, wah harganya tidak masuk akal tadi di berita tadi kan, walaupun ada yang menyebutkan harga tetap, terus apa, pembelian dibatasi karena sedikit produksinya. Kemudian apalagi ini, usaha mengatasi kelangkaan. Nah, usaha mengatasi kelangkaan, skala prioritas kebutuhan, ada daftar berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Jadi kalau misalnya kita bagaimana mengatasi kelangkaan, kita tetapkan dulu skala prioritasnya ya, dengan melakukan prinsip ekonomi. Kita tetapkan skala prioritasnya, kita susun di list apa sih yang kita benar-benar butuhkan ya. Kita butuhkan 1, 2, 3, oh iya misalnya Sherin udah punya baju nih, tapi ada model baru nih bajunya, aduh pengen beli, tapi kan udah baju pasti benar nih, kira-kira nggak perlu banget ya, nggak usah coret, kita ganti sama yang benar-benar kita butuhkan ya. Kemudian berlaku arif dan bijaksana adalah memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Misalnya nih, Sherin pengen makan gimbap ala Korea. Kalau ke kafe, keluarin uang nih, mahal nih, dan lain hal-hal sebagainya. Saya bikin aja nasi di rumah, nasi tambah lauk, tambah apa, tinggal digulung-gulung udah jadi gimbapnya. Nah, gitu. Berkreatif, berimajinasi ya. Nah, berlaku arif dan bijaksana. Ya, kalau bisa menghemat, ya kita hemat. Itu untuk keperluan yang benar-benar kita butuhkan. Nah, untuk masker sendiri, tadi ada yang bilang mengatasinya gimana? Ya udah kita hemat masker. Betul, kita hemat masker gimana caranya? Nah, kita kan lagi lockdown, sekolah aja kan kita di rumah ya kemarin ya. Ya udah, kalau misalnya kita nggak perlu banget keluar, kita diem di rumah. Sehingga kan kita nggak usah pakai masker kalau di rumah ya. Nanti kalau misalnya mau keluar baru. Kemudian juga tadi ada yang bilang, oh Bu, bikin masker aja sendiri. Good ya, idenya bagus sekali. Bikin kita berimajinasi, berinovasi, bikin sendiri maskernya sesuai keinginan kita ya, mau kayak gimana gambar-gambarnya, kan itu ide yang kreatif ya, bagus gitu. Nah itu anak-anak juga di sini mau menyimpulkan bahwa di sini ada mengapa kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi ya. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas karena sejalan dengan berkembangnya waktu, kebutuhan manusia akan semakin beragam dan bertambah. Betul tidak? Betul. Sedangkan alat pemuas kebutuhan itu sendiri yang berupa barang dan jasa jumlahnya terbatas. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhannya, itulah yang disebut dengan kelangkaan. Nah, kelangkaan merupakan suatu masalah dalam ekonomi. Kenapa? Karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya apabila terjadi kelangkaan. Maka kelangkaan juga disebut dengan, atau kelangkaan itu merupakan sebagai permasalahan ekonomi karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya apabila terjadi kelangkaan. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kesimpulannya kelangkaan terjadi apabila tadi yang awalnya kelangkaan terjadi apabila sumber daya tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia sehingga mengakibatkan permasalahan ekonomi. Kemudian faktor-faktor penyebab kelangkaan, yang pertama perbedaan letak geografis dan iklim, kemampuan produksi, bencana. Nah, yang terdapat dalam masker itu terdapat kemampuan produksi dan bencana ya. Cara mengatasi kelangkaan adalah dengan cara menerapkan prinsip ekonomi, misalnya dengan menentukan skala prioritas kebutuhan, berlaku arif dan bijaksana. Nah, tadi dalam prinsip dalam masker itu kita harus berhemat masker dan juga harus membuat masker sendiri, berinovasi. Nah, kemudian dampaknya apa?
dampak masker itu tadi apa? Dampaknya harga masker menjadi melambung tinggi. Ya, itu ada dampak-dampaknya. Itu anak-anak, jadi bisa Ibu simpulkan kelangkaan merupakan permasalahan ekonomi karena apa tadi Ibu bilang? Ayo. Karena dengan adanya kelangkaan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah kesimpulan untuk materi hari ini anak-anak. Ya. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah menyampaikan kesimpulannya. Menurut kalian, ini kesimpulan dari kalian ya, apa sih yang sudah kalian dapat hari ini? Ya, kesimpulan apa sih, materi apa yang, oh ya saya udah dapat pelajaran ini tadi. Apa? Stop. Kelangkaan terjadi karena tidak terbatasnya kebutuhan manusia, sedangkan sumber daya alamnya terbatas. Oke, kelompok 2. Nah, perwakilan siapa? Mila. Oh, itu. Cara mengatasi kelangkaan ialah dengan cara menerapkan prinsip ekonomi Ya. kayak bijaksana, arif, Oke. skala prioritas. Oh, iya. Oke. Ya, alhamdulillah ya, berarti sudah ada yang dicerna oleh kalian ya, ditangkap gitu maksud Ibu pada materi. Ya, ada ya. Sama berarti ya, kelangkaan merupakan suatu permasalahan dalam ekonomi ya. Karena kalau ada kelangkaan ya, kebutuhan manusia akan tidak akan terpenuhi. Ya. Baik anak-anak, Ibu ada soal evaluasi di sini. Silakan kalian kerjakan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Silakan kalian nanti kerjakan di rumah saja, nanti dikumpulkan minggu kita. Soalnya minggu depan Ibu harap nanti soalnya nanti dikumpulkan jawabannya, nanti terus kalian baca lagi di rumah materi yang kita pelajari hari ini, dan juga nanti materi yang akan kita pelajari minggu depan itu mengenai itu prinsip ekonomi, motif dan tindakan ekonomi ya. Nanti kemudian kondisi kegiatan ekonomi kita akan belajar juga. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini lebih bermanfaat, bisa lebih dicerna dengan baik oleh kalian. Dan saya harap minggu depan kalian membaca dulu materi-materi yang akan kita bahas, dan juga materi hari ini kalian baca lagi supaya apa, nanti supaya lancar ya pas Ibu tanya review minggu kemarin kita belajar apa. Nah, ya anak-anak itu. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, langkah lebih baiknya berdoa dulu ya, agar apa? Agar kerjaan kita nanti menuju rumah juga lancar ya. Oke, baik, silakan Andi pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Andi sudah memimpin doa ya Andi ya. Baik anak-anak, silakan kalian bereskan buku kalian dan kompetensi kalian. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak, dimanapun kalian berada, dan jangan lupa makan makanan bergizi. Baik ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.